Fenomena unik tengah terjadi di Jepang. Media Jepang dinilai berhasil membentuk opini publik yang membuat minat warga Jepang terhadap orang Indonesia meningkat drastis. Bukan hanya sebagai rekan kerja tetapi juga sebagai calon pasangan hidup. Melalui tayangan televisi, artikel media digital, hingga konten dokumenter, Indonesia kerap digambarkan sebagai negara dengan masyarakat yang ramah, hangat, dan berorientasi keluarga. Citra ini perlahan membekas terutama di kalangan anak muda Jepang yang mulai memandang orang Indonesia sebagai pasangan yang ideal. Dampaknya terasa nyata, minat warga Jepang untuk mencari pasangan dari Indonesia terus meningkat, baik melalui program pertukaran budaya, komunitas internasional, hingga aplikasi perkenalan lintas negara. Seiring dengan itu, hype pembelajaran bahasa Indonesia di Jepang mulai melejit. Banyak warga Jepang mulai belajar bahasa Indonesia secara serius, bukan hanya untuk pekerjaan tetapi agar bisa berkomunikasi lebih dekat dan natural dengan orang Indonesia. Kelas bahasa Indonesia di Universitas Lembaga Bahasa hingga kursus online dilaporkan mengalami peningkatan peminat. Di media sosial Jepang, konten belajar bahasa Indonesia juga ramai, mulai dari kosakata sehari-hari hingga ungkapan romantis khas Indonesia. Para pengamat menilai peran media sangat besar dalam membentuk persepsi ini. Indonesia diposisikan sebagai negara dengan budaya yang lebih ekspresif dan hubungan sosial yang hangat, kontras dengan kehidupan masyarakat Jepang yang dikenal lebih individual dan penuh tekanan sosial. Fenomena ini bukan sekedar tren sesaat, melainkan cerminan perubahan cara pandang masyarakat Jepang terhadap Indonesia. Dari sekedar mitra kerja, kini Indonesia dipandang sebagai sahabat budaya, bahkan calon keluarga. Indonesia pun semakin hadir di Jepang, bukan hanya lewat ekonomi dan tenaga kerja, tetapi juga lewat bahasa, budaya, dan hubungan personal yang kian erat. Jepang fasilitasi rumah murah untuk orang Indonesia yang punya pasangan dari Jepang. Hubungan Indonesia dan Jepang kini memasuki fase baru yang semakin erat, bukan hanya di bidang ekonomi dan tenaga kerja, tetapi juga dalam kehidupan keluarga lintas negara. Pemerintah Jepang dilaporkan mulai memfasilitasi hunian rumah bagi warga asing, termasuk orang Indonesia yang memiliki pasangan hidup warga Jepang. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Jepang menghadapi krisis populasi dan banyaknya rumah kosong di berbagai daerah. Rumah-rumah dengan harga terjangkau bahkan subsidi ini ditujukan untuk pasangan campuran Jepang Indonesia yang ingin menetap dan membangun keluarga di Jepang, terutama di wilayah pedesaan dan kota kecil yang mengalami penurunan jumlah penduduk. Langkah ini disambut antusias oleh banyak orang Indonesia. Selain biaya hidup yang lebih ringan, fasilitas hunian dinilai memberi rasa aman dan kepastian masa depan bagi pasangan lintas negara. Media Jepang menyoroti bahwa orang Indonesia dikenal mudah beradaptasi, ramah, dan berorientasi keluarga, sehingga dianggap cocok untuk membantu menghidupkan kembali komunitas lokal yang mulai sepi. Tak hanya soal tempat tinggal, pasangan juga didorong untuk aktif dalam kehidupan sosial setempat, mulai dari kegiatan warga hingga pendidikan anak, menciptakan integrasi yang lebih kuat. Kebijakan ini memperkuat tren yang sudah terjadi, semakin banyak orang Jepang yang menjalin hubungan dan menikah dengan orang Indonesia, sementara Indonesia dipandang sebagai mitra budaya yang hangat dan sejalan dengan nilai keluarga Jepang. Dari sekadar kerjasama ekonomi, kini hubungan Indonesia-Jepang berkembang menjadi ikatan sosial dan keluarga dengan rumah sebagai simbol awal kehidupan baru. Kerjasama Indonesia-Jepang kian erat di dunia pekerjaan dan bisnis. Hubungan Indonesia dan Jepang terus menunjukkan penguatan signifikan di berbagai sektor. Tak hanya di level pemerintah, kerjasama kini terasa langsung di dunia pekerjaan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di sektor ketenagakerjaan, Jepang semakin membuka peluang luas bagi tenaga kerja Indonesia, mulai dari industri manufaktur, konstruksi, perawatan lansia, hingga teknologi dan hospitality. Pekerja Indonesia dinilai disiplin, adaptif, dan mudah bekerja dalam tim. Sementara itu di dunia bisnis, perusahaan Jepang terus memperluas investasinya di Indonesia. Banyak pabrik, startup, kolaborasi, hingga proyek infrastruktur yang melibatkan kedua negara. Indonesia dipandang sebagai mitra strategis dengan pasar besar dan sumber daya manusia yang kompetitif.
Tak hanya perusahaan besar, UMKM dan bisnis kreatif juga mulai merasakan dampaknya. Produk Indonesia semakin mudah masuk pasar Jepang, sementara teknologi, standar kerja, dan manajemen Jepang ikut memperkuat kualitas bisnis lokal. Kolaborasi juga terlihat di sektor pendidikan dan pelatihan. Program magang, pertukaran pelajar, hingga pelatihan bahasa dan keahlian terus diperluas untuk menyiapkan SDM yang siap bersaing secara global. Media Jepang dan Indonesia menilai hubungan ini bukan sekedar kerjasama formal, melainkan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan. Jepang membutuhkan tenaga dan pasar, sementara Indonesia mendapatkan transfer teknologi, pengalaman, dan peluang ekonomi. Dengan intensitas kerjasama yang terus meningkat, Indonesia-Jepang kini dipandang sebagai pasangan strategis di Asia, saling mengisi dan tumbuh bersama di tengah tantangan global. Dari lapangan kerja hingga bisnis lintas negara, hubungan kedua bangsa ini semakin solid dan menjanjikan masa depan yang lebih kuat. Jadi menurut kalian, apakah Jepang dan Indonesia akan jadi negara sahabat yang makin kuat, geng? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.